Di masa lalu, Baghdad merupakan pusat rujukan ilmu pengetahuan dunia. Lembaga ilmu pengetahuan banyak berdiri di sana. Salah satu yang paling terkenal adalah Baitul Hikmah. Pada zaman keemasan Islam, di masa kekhilafahan Abbasiyan di Baghdad Irak, mereka mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah yaitu merupakan sebuah perpustakaan lembaga pendidikan dan penelitian yang sangat besar di mana menjadi tempat umat Islam menghimpun sari ilmu dari berbagai bidang kehidupan. Namun Baitul Hikmah berakhir sangat tragis. Baghdad diinvasi pasukan Hulagu Han dari Mongol pada tahun 1258 Masehi, membumi hanguskan Baitul Hikmah beserta seluruh literatur di dalamnya. Walaupun perpustakaan Baitul Hikmah sudah tidak ada lagi, namun legasinya tetap terasa sampai sekarang. Islam memiliki banyak bangunan bersejarah dengan fungsi yang bermacam-macam pada masanya. Salah satu bangunan tersebut adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada. Terletak di Baghdad, Irak. Perpustakaan ini dibangun pada abad ke-8 Kekhalifahan Abbasiyah, puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 sampai tahun 809 Masehi. Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kultur bagi masyarakat Muslim pada masa itu. Baitul Hikmah mengalami kemajuan pesat tatkala kepemimpinan Harun al-Rasyid. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Makmun di tahun 813 sampai 833 Masehi. Perpustakaan ini dikenal sebagai tempat yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Islam. Banyak sekali ilmuwan dan filsuf Muslim terkenal, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, dan Al-Batani. Mereka semua menjadi bagian dari kegiatan intelektual yang terjadi di Baitul Hikmah. Selain menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab dan melestarikannya, ulama terkait dengan Baitul Hikmah juga membuat banyak kontribusi asli yang luar biasa menjadi beragam. Selama pemerintahan Al-Mamun, Observatorium Astronomi didirikan, dan Baitul Hikmah adalah pusat yang tak tertandingi untuk studi humaniora dan ilmu dalam Islam abad pertengahan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia dan kimia, zoologi dan geografi, dan kartografi. Dan juga para tokoh Baitul Hikmah juga menerjemahkan bahasa India, Yunani, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Selain itu juga dengan mengambil literatur-literatur dari India, Yunani, dan Persia, para ilmuwan di sana mampu mengumpulkan koleksi pengetahuan dunia secara masif dan berdasarkan itu semua mereka membuat penemuan-penemuan mereka sendiri. Pada pertengahan abad ke-9 Masehi, perpustakaan Baitul Hikmah telah menjadi repositori terbesar dari buku-buku dunia. Ada beberapa nama ilmuwan yang ditugaskan menjadi penerjemahan di Baitul Hikmah, di antaranya Yahya bin Abi Mansur, Sabian Sabit bin Qurra, Kusta bin Luka, Yahya bin Abi Mansur, dan Hunain bin Ishaq. Merujuk buku History of the Arab, Hunain bin Ishaq didaulat menjadi ketua penerjemahan di Baitul Hikmah. Ia adalah seorang penganut sekte Ibadi, yakni pemeluk Kristen Nestor dan Hiram. Oleh Ibnu al-Ibr dan Al-Kifli, Hunain bin Ishaq dinilai sebagai sumber ilmu pengetahuan dan tambang kebajikan karena kecerdasan dan wawasan pengetahuannya yang luas. Baitul Hikmah bukan sekadar menjadi tempat penyimpanan buku-buku kuno, tetapi juga menjadi institusi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, serta pusat studi dan riset matematika serta astronomi. Terdapat beberapa guru besar terkenal di Baitul Hikmah, seperti Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang menjadi ahli aljabar dan astronomi, dibantu Sahal bin Harun yang berasal dari Persia. Dalam riset dan penelitian,
pengembangan berbagai bidang ilmu yang menjadi cikal bakal kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang yang akan melahirkan banyak ilmuwan. Seperti dalam bidang ilmu kedokteran, telah melahirkan banyak ilmuwan besar yang berpengaruh di antaranya Hunain ibn Ishaq, Ar-Razi, Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Kemudian pada bidang-bidang fisika dan kimia, pakar ilmu fisika Al-Kindi yang terkenal pada abad ke-9 Masehi menguraikan hasil eksperimennya tentang cahaya. Ibn Haytham dalam bidang ilmu optik dan pencahayaan. Ia pula yang mulai melakukan eksperimen tentang gravitasi bumi jauh sebelum Newton merumuskan teorinya tentang gravitasi. Pada bidang filsafat ada Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Ibnu Rushd dengan karya Tahafut al-Falasifat. Di antara tokohnya ada Al-Kindi atau Abu Yusuf dan Ibnu Ishaq yang merepresentasikan murid Aristoteles di dunia timur. Dan masih banyak cabang ilmu lainnya seperti ilmu hukum, musik, tasawuf, fikih, tafsir, hadis, kalam, ekonomi, geografi, dan politik. Baitul Hikmah terus berkembang di bawah pengganti Khalifah Al-Ma'mun yakni Al-Mutasim yang berkuasa pada tahun 833 sampai tahun 842 Masehi. Lalu diteruskan oleh putranya yang bernama Al-Watsib yang berkuasa pada 842 sampai 847 Masehi. Tetapi kejayaan itu mengalami titik balik di bawah pemerintahan Al-Mutawakkil yang berkuasa pada tahun 847 sampai tahun 861 Masehi. Karena Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Watsik dilatar belakangi pemikiran sekte Mu'tazilah yang mendukung kebebasan berpikir seluas-luasnya dalam penelitian ilmiah. Sementara Khalifah Al-Mutawakkil mendukung interpretasi yang lebih literal berdasarkan Al-Quran dan hadits. Khalifah Al-Mutawakkil tidak tertarik pada ilmu pengetahuan asing dan mengubah haluan lembaga ini dari rasionalisme. Ia menganggap tersebarnya filsafat Yunani ke dalam keyakinan umat Islam sebagai sesuatu yang tidak Islami karena berasal dari ajaran non-Islam yaitu Yunani. Sejarah kehancuran Baitul Hikmah disebabkan karena melemahnya pemerintahan dan sering terjadinya perebutan kekuasaan, membuat keadaan dan situasi politik dinasti Abbasiyah kian terpuruk. Peran Khalifah seolah tak berdaya setelah masa-masa sepeninggal Al-Ma'mun. Karena terbukti, tentara Turki mampu mengendalikan dinasti ini dari balik layar. Khalifah hanya seperti boneka yang dengan mudah dikendalikan oleh tuannya. Puncaknya pada tahun 565 Hijriah atau tahun 1258 Masehi, ketika 200.000 tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Han datang membumi hanguskan Baghdad dan seisinya. Khalifah Al-Mustashim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad pada tahun 1243 sampai tahun 1258 Masehi, betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Mongol. Dalam serangan tentara Mongol yang terjadi 40 hari, dimulai dari bulan Muharram sampai pertengahan Safar, telah memakan korban sebanyak 2 juta jiwa. Al-Mutashim bersama anak-anaknya juga dibunuh oleh tentara Mongol. Semua kitab-kitab yang ada baik dalam perpustakaan Baitul Hikmah maupun di tempat lainnya, guru-guru, imam-imam, pembaca-pembaca semuanya disapu habis, sehingga berbulan-bulan lamanya kota Baghdad menjadi daerah yang kosong. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan semua buku-buku itu dihanguskan dan dilemparkan ke Sungai Tigris. Sungai Tigris menjadi saksi bisu peristiwa yang mengenaskan tersebut. Air sungainya berubah menjadi hitam kemerahan. Tinta yang ada di buku beserta manuskrip yang dihanyutkan di sungai memudar, membuat warna air sungai berubah menjadi hitam dan memerah oleh darah segar dari para ilmuwan, ulama, mahasiswa, dan penduduk yang dibantai.
Ribuan karya para intelektual muslim maupun non-muslim kala itu punah dan tak dapat terwariskan kepada generasi selanjutnya. Kejadian tersebut menyisakan duka mendalam bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Begitulah Baitul Hikmah yang pernah berkilau mewarnai dunia dengan ilmu pengetahuannya. Kendati lembaga tersebut telah runtuh, bukan sepatutnya kita hanya tenggelam dalam euforia kejayaan masa lampau. Justru kita yang harus membangkitkan semangat kembali sebagaimana apa yang telah ditorehkan para pendahulu yang berjuang dengan berkorban jiwa dan hartanya. Karena di tangan kitalah sebagai generasi penerus yang akan menjadi garda terdepan dalam memajukan agama dan negara. Demikian kisah kali ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.